Kalau mau jalan keluarnya lalu kita nggak perlu berharap, realistis aja, jalani aja, udah di dihadapi aja, itu bagi saya sesuatu yang sikap yang bodoh. Bagaimana caranya? Kita punya harapan nih ya. Kita punya harapan dan menurut kita harapannya baik gitu Oke. ya. Tapi bagaimana harapan kita selaras dengan kehendak Tuhan? Nah, kita perlu belajar nih. Ada yang masih inget nggak nih Sobat Reida? Di hari yang sama di tahun lalu, Mm-mm. kita mungkin punya harapan, pandemi bakal segera berakhir nih. Kayaknya udah selesai pandeminya 2021. Setahun aja cukup gitu kan ya. Setahun cukup. Lah, ternyata extend Sobat Reida, ya kan? Bukan cuma rambut yang extend ya. Bukan cuma liburan yang extend. Tapi liburan, tapi COVID Sobat Reida, pandemi ini. Lalu banyak yang ngalami gini Ju, akhirnya di tahun ini. Ya, Nggak takut, nggak mau berharap lah tahun depan. sama kayak saya dong. Ah, Saya nggak bikin resolusi tahun ini. makanya itu Jonathan tadi kan udah cerita ya Sobat Reida. Maka dari itu ini yang kita mau atasi bersama, mau cari tahu jawabannya. Ya. Saya takut berharap lagi di tahun depan. Nah. Karena tahun yang lalu udah, atau tahun ini deh, udah mengecewakan mungkin. Nggak ada yang di depan, realistis aja deh. Apa aja kita hadapi, peluang, tantangan, ya udah deh kita jalani, nggak usah punya harapan gitu ya. Apakah itu solusinya? Apakah ada solusi yang lebih baik? Kita akan ngobrol dengan siapa Ju? Kita akan bicara bersama Pastor James Ong dari GBI Imamat Rajani. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor James, halo. Shalom Pastor, halo. Shalom. Terima Halo. kasih sudah join di hari ini. Shalom Patra Yuda, Sobat Patra Yuda. Wow. Shalom semuanya. Bagaimana Yes. kabarnya Salam Pastor dan James? semangat. Baik. Baik, Puji baik. Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sudah join. Ini kesempatan terakhir kita di tahun ini, karena tahun depan kita jumpa lagi. Saya nggak mau bilang lo. Iya, udah bosan Udah 3 ya. kali soalnya. Jadi makasih Pastor James sudah jadi narasumber tetap kita Yes. setahun ini ya. Wah. Puji Tuhan, setahun ini. Kita senang sekali diberkati sama Pastor James. Topik hari ini berbeda lagi. Saya takut berharap di tahun depan. Apa solusinya gitu ya? Apa solusinya? Apakah nggak usah berharap aja? Nah itu Pastor yang saya pengen tanyakan. Sebagian orang memilih untuk realistis aja deh, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau berharap, nggak mau punya visi di tahun depan. Pokoknya yang datang dihadapi aja Iya, gitu. mau pandemi lanjut, mau pandemi nggak apa-apa deh gitu ya. Pokoknya nggak punya tujuan yang jelas begitu ya. Karena toh pandemi belum berakhir. Apakah itu pilihan yang benar, Pastor? Kalau menurut saya itu pilihan yang salah, Nathan. Oke. Ya. Jadi kalau mau jalan keluarnya lalu kita nggak perlu berharap, realistis aja, jalani aja, udah dihadapi aja, itu bagi saya sesuatu yang sikap yang bodoh. Hmm. Karena begini, kita nih punya Tuhan, berarti kita punya pengharapan tetap Iya. dalam Tuhan. Ya kan? Walaupun memang secara jujur kita berkata bahwa harapan kita ini kadang tidak menjadi kenyataan. Ya. Tapi namanya kita ini punya Tuhan, jangan sampai kita seolah-olah kalau orang seperti yang tadi Jonathan sampaikan dan Nathan sampaikan itu orang yang putus asa, ya orang yang sudah give up itu sudah enggak berharap lah wis. Kasarnya orang Jawa bilang gini, sakarpe ono opo ae gabah wis matek ya wis matek ngono. Itu kan kadang-kadang bahasa seperti itu keluar dan kita dengar. Kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang benar. Kalau kita kenal Yesus, kita punya Yesus, kita tahu pengharapan di dalam Yesus itu selalu tidak mengecewakan. Amin. Walaupun bagi sebagian orang harapan-harapan yang dipikirkan dan diharapkan itu ternyata tidak jadi kenyataan, mereka kecewa dan sebagainya, itu sesuatu yang nggak harus terjadi seperti itu. Maksud saya gini, saya selalu punya harapan. Dalam hidup saya selalu punya harapan. Ya, tapi saya tentunya tidak memaksa Tuhan harus melakukan harapan saya. Karena saya tahu siapa saya, siapa dia gitu loh. Dia yang lebih tahu dari saya, yang terbaik, yang the best, yang segala macam, lebih dari yang saya pikirkan tuh dia tahu semua. Jadi kalau harapan saya ternyata tidak terjadi karena mungkin belum waktunya Tuhan atau tidak tepat dengan waktunya dia dan sebagainya, itu alasan pertama, kedua dan sebagainya. Saya tetap berserah kepada Tuhan, saya tetap nggak pernah mau kecewa. Karena apa? Karena saya kenal dia, siapa dia. Dan saya tidak pernah kecewa walaupun harapan saya tidak terwujud.
ya kan. Iya. Tapi kalau orang Kristen masih kecewa karena harapannya tidak terwujud, ya itu saya bilang orang Kristen yang tidak mengenal Bapaknya. Seorang anak nggak mengenal Bapaknya, ya dia bisa kecewa-kecewa. Ya. Tapi kalau saya memilih, saya tidak kecewa. Baik. Karena saya mengenal dia, saya mengenal Bapak saya, dan walaupun harapan saya tidak terjadi pun, saya tahu ada yang ada di benaknya Tuhan, yang ada di hatinya Tuhan tuh selalu yang terbaik untuk kita. Luar biasa. Jadi kita harus tetap berharap, jangan lupa. Baik. Nggak boleh lepas dari harapan kita. Baik, seperti Ya. itu ya. Ini pesan Itu penting bisa, nih. menurut saya seperti itu. Iya, Mas. baik. Terutama buat Jonathan. Tadi Jonathan udah opening tuh ya. Saya tidak punya harapan gitu ya. Atau mungkin buat sebagian kita tadi gimmick Sobat Reida. Tapi sebagian kita merasa bahwa mungkin tahun depan ya udah tahun depan dijalani gitu ya. Realistis. Ya memang nggak ada yang salah sih dengan bahasa realistis ya. Tapi tetaplah berharap karena kita punya Bapak yang besar, Bapak yang sanggup melakukan segala perkara begitu ya. Kenapa kita nggak mau berharap? Itu pertanyaannya. Apakah karena kita kecewa? Apakah karena kita takut dikecewakan gitu ya? Jangan, kita punya Bapak yang baik. Kalau boleh, Pastor James mungkin bisa membagikan sedikit apa yang Pastor James harapkan untuk tahun depan, Pastor. Siapa tahu ya, dari mendengar harapannya Pastor James ini orang-orang bisa, oke, masih ada yang bisa saya harapkan juga, saya mau meniru. Boleh tahukah Pastor James untuk tahun depan? Kalau saya itu, kalau secara jujur, Joe, saya itu harapan saya itu sebetulnya bukan untuk saya secara pribadi. Kalau saya secara pribadi ini rasanya ya saya percaya Tuhan pegang hidup saya, Tuhan pegang hidup seluruh keluarga saya, itu saya sangat yakin dan percaya. Tapi yang saya harapkan ini kan selalu yang ada di benak saya, yang saya harapkan ini kan lebih mengarah kepada jemaat gitu ya, kepada pekerjaan Tuhan, kepada gereja, itu yang lebih kuat dalam harapan saya. Yang saya harapkan ini kan sepanjang tahun ya toh jemaat ini sudah diajar firman, sudah digembalakan dengan baik, sudah di backup dengan doa dan segala macam. Saya berharap ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Secara pribadi itu intinya gini loh. Kita harus tahu bahwa tahun depan ini bukan tahun yang menjanjikan. Tahun depan ini adalah tahun yang penuh perjuangan. Dan kalau kita menjalani 2021 dengan seluruh mengerahkan perjuangan yang gigih, di tahun 2022 kayaknya kita tetap harus seperti itu, dan mungkin perjuangan kita jadi lebih berat. Tapi yang saya harapkan ini jemaat yang saya gembalakan, yang Tuhan percayakan ini jadi jemaat yang lebih tangguh gitu loh, lebih kuat lagi. Jadi nggak jemaat yang rapuh. Ada sedikit kesulitan, kecewa. Ada sedikit masalah, ngambek sama Tuhan. Kayak gitu. Jadi harapan saya itu lebih mengarah kepada secara global jemaat. Kalau kepada saya secara pribadi, saya tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya, keluarga saya pun saya tahu, ya harapan-harapan saya, keluarga saya juga, saya punya harapan keluarga saya menjadi, anak-anak saya akan menikah satu persatu, dan mereka akan memiliki keluarga-keluarga yang bahagia. Itu tentunya saya punya harapan seperti itu. Tetapi yang kuat dalam benak saya bukan hal-hal seperti itu, tadi saya bilang. Yang lebih kuat itu harapan saya untuk jemaat. Tapi kadang-kadang terus terang, saya tidak melihat kenyataannya itu. Ya, walaupun sudah digembalakan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi masih Kristennya masih level kanak-kanak. Ya kadang-kadang saya juga sebagai manusia gini, agak kecewa gitu kan kadang-kadang. Kok gini ya, kok gitu ya, gini. Tapi saya tahu semua itu harapan kita memang tidak semua kita bisa capai ya, karena banyak faktor yang mendukung lainnya yang harus ikut bekerja sama seperti itu. Jadi saya selalu tidak memberikan kesempatan untuk saya kecewa dengan Tuhan walaupun harapan saya tidak terpenuhi atau apa. Saya nggak mau seperti itu. Saya tetap berkata, Tuhan, Engkau tetap Bapakku yang baik, Engkau tahu yang terbaik.
Kalau saat ini aku belum melihat kenyataan dari harapanku, aku tahu aku harus tetap berjuang. Aku harus tetap mengerahkan tenagaku lebih lagi. Itu seperti itu, Cuk. Wow. Ya, itu pengalaman saya kalau saya boleh cerita. Yes. Wow, memang seperti itu ya, tantangan dan memang sebuah tanggung jawab mengemban dan mengembalakan jemaat gitu ya, harus punya hati gembala. Dan itu yang Pak James rindukan untuk tahun depan boleh terjadi buat setiap jemaat yang digembalakan. Yes. Satu pertanyaan sebelum kita masuk ke kesimpulan deh, mungkin Pastor James. Bagaimana caranya kita punya harapan nih ya? Kita punya harapan dan menurut kita harapannya baik gitu ya. Tapi bagaimana harapan kita selaras dengan kehendak Tuhan? Nah, kita perlu belajar nih. Gimana caranya Pastor James? Ya, memang menyelaraskan harapan kita dengan apa yang Tuhan mau lakukan, kehendak Tuhan itu memang tidak mudah. Ya, itu butuh hubungan yang dekat dengan Tuhan, butuh hati yang berserah kepada Tuhan. Itu memang sangat membutuhkan seperti itu. Yeah. Jadi kan banyak, kalau kita mau jujur, kita punya harapan ini ya wis, nggak peduli ini maunya Tuhan, kehendak Tuhan atau enggak, pokoknya ini aku maunya harus seperti ini. Kalau enggak kayak gitu terjadi, enggak kayak gitu, aku enggak mau, aku harus terjadi. Akhirnya nggak ada apa-apa terjadi. Waduh, dia kecewa berat dan sebagainya, banyak seperti itu terjadi. Makanya kita harus belajar. Saya punya harapan. Ya, saya punya harapan terhadap jemaat, terhadap keluarga saya dan sebagainya. Saya tahu itu kehendak Tuhan. Ya toh, untuk seorang butuh bertumbuh secara rohani, menjadi dewasa. Itu kan Tuhan mau juga seperti itu. Tapi saya juga nggak bisa memaksakan Tuhan harus saat ini Tuhan, harus tahun ini Tuhan, harus bulan ini Tuhan. Saya nggak bisa sampaikan seperti itu. Ya toh. Nah, kalau saya tahu bahwa harapan saya ini memang bisa tahu harapan saya ini selaras dengan kehendak Tuhan atau enggak, tadi di awal saya sudah berkata, sudah bilang bahwa butuh kedekatan hubungan saya dengan Tuhan. Kalau saya dekat dengan Tuhan, saya intim dengan Tuhan, saya nempel dengan Tuhan, hati saya itu selalu mengerti isi hatinya Tuhan juga. Ya. Kalau Tuhan mengerti isi hati saya itu sudah sangat yakin saya. Ya, karena dia Bapa yang seperti itulah, dia tahu isi hati kita. Tapi kalau kita memahami isi hati Tuhan, memahami kemauan Tuhan, memahami kehendak Tuhan, itu kan dari pihak kita ya harus punya action ya, punya sebuah tindakan. Jadi artinya kita harus mendekat pada Tuhan, nggak bisa jadi orang Kristen asal Kristen begitu saja, lalu kita bisa mengerti kehendak Tuhan, apakah cocok dengan harapan kita, nggak bisa seperti itu. Dia kan, saya itu punya 3 orang anak, tapi ada 1 anak yang sangat dekat dengan saya. Ya, dari 3 cowok itu ada 1 cowok yang dekat dengan saya. Kalau dia pulang malam, ya pulang jam 9, jam 8, jam 10, dia pasti masuk ke kamar saya. Ya, tiduran di tempat tidur saya, walaupun sudah gede loh. Anak saya satu sudah nikah, yang 1 juga mau nikah lagi, itu seperti itu. Dia masih lakukan seperti itu karena dia dekat dengan saya. Kalau dia sudah jam 10 lebih pulang rumah, kamar sudah saya kunci, saya sudah gelapin lampu kamar, saya sudah siap tidur. Mungkin dia 10:30 atau jam 11 baru datang. Itu pun dia ketuk pintu kamar saya. Dan saya pasti dengar, walaupun saya sudah tidur, saya pasti dengar. Dan kalau sudah seperti itu, dia tahu saya sudah tidur, dia tetap masuk, tapi nggak lama-lama. Dia tahu bahwa papanya, mamanya sudah mau tidur, sudah tidur. Dia keluar lagi. Tapi maksud saya dia nggak puas kalau malam hari itu dia nggak ketemu kami, orang tuanya. Nah, saya sangat dekat dengan dia. Perasaannya dia pun saya ngerti. Nggak usah ngomong. Karena anak cowok sudah usia 20 lebih, sudah usia menikah. Itu kan, apalagi cowok ya, nggak banyak ngomong ya.
Betul. Kalau anak kecil mungkin sembarang cerita sama orang tuanya, cerita sama papanya. Tapi kalau anak sudah hampir 30 kan sudah tidak terlalu banyak cerita. Kalaupun tidak cerita pun, dengan sebuah pertanyaan apa, dengan kata-katanya dia tentang apapun, saya bisa merasakan, oh yang ada di hatinya ini seperti ini. Karena apa? Karena saya dekat dengan dia. Hati saya dekat dengan hatinya dia. Jadi saya merasakan sesuatu yang dia belum ngomong pun saya sudah menebak, saya sudah mengerti. Sama dengan apa yang kita mau kerjakan bersama Tuhan. Kalau saya ini punya harapan dan saya ini hubungan saya dekat sama Tuhan sebagai seorang anak dengan Bapa seperti itu, saya ngerti keinginan Tuhan untuk saya itu apa tahun depan. Harapannya Tuhan itu apakah sama dengan harapan saya, itu saya tahu, gitu loh. Jadi yang penting tadi saya bilang bahwa penting kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, bahkan nempel dengan Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang membuat kita bisa selaras harapan kita dengan kehendak Tuhan, bisa menyelaraskan. Baik. Gitu. Seperti itu. Wow. Kuncinya itu ya, Sobat Rida. Ya. Luar biasa, kita dapat pesan penting di akhir tahun ini, semoga bisa jadi pegangan kita gitu. Betul. Ya, supaya kita tetap boleh berharap buat tahun-tahun depan, karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Kesimpulan mungkin dari Jonathan? Ya, kesimpulan Pastor James, saya takut berharap di tahun depan. Bagaimana cara mengatasinya? Silakan Pastor. Ya, kesimpulannya Sobat Batra Yuda, jangan pernah takut berharap. Ya. Karena yang kau harapkan itu bukan manusia. Ya, yang kau harapkan itu Tuhan di atas segala Tuhan, Bapa di atas segala Bapa. Silahkan kau taruh harapanmu pada Tuhan. Dan itu memang dia sangat suka ketika kita berharap kepada dia saja. Gitu kan. Tapi di lain sisi, Sobat Batra Yuda, ketika engkau punya harapan, serahkan harapanmu itu kepada Tuhan. Dan engkau berserah itu artinya tidak menentukan harus terjadi. Nggak boleh sampai enggak. Awas ya sampai enggak. Karena kadang-kadang ada orang yang terlalu ekstrim seperti itu. Ya, Sobat Batra Yuda, mari kita punya level kerohanian yang lebih dewasa dalam level kerohanian kita, sehingga kita bisa meletakkan harapan kita di dalam Tuhan, dan kita tahu dan yakin bahwa Dia bukan Bapa yang lalai, Dia bukan Bapa yang nggak peduli sama kita, atau Bapa yang lupa, tapi Dia Bapa yang sangat perhatian kepada kita. Dia Bapa yang tidak pernah mengecewakan kita. Kalaupun harapan kita tidak tersampaikan, tidak terpenuhi, kita pun tidak kecewa. Karena kita sangat mengenal karakter Bapa kita. Bapa kita itu Bapa yang tidak pernah mengecewakan, dan tidak ada niat jahat sedikit pun dalam benaknya, dan tidak ada sesuatu yang negatif sedikit pun di dalam pikiran Tuhan, pikiran Bapa kita. Dan semuanya pasti akan indah pada waktunya. Amin. Luar biasa. Narasumber kami, Sobat Rida, Pastor James, yang baru memberi pesan buat kita semua supaya kita tetap punya harapan di tahun depan, harapan-harapan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ada Instagram, Pastor James, di mana Jo? Anda bisa follow di @jamesong.jo. Yes. Ya, jamesong.jo. Wajib di follow ya Sobat Rida. Wajib di follow. Karena harus. kita sudah dengar selama setahun ini diajarin sama Pastor James tiap bulan. Semoga kita bisa ketemu lagi tahun depan ya Pastor James. Doa kami Pastor James ya selalu sekeluarga. Amin. Harapan-harapan di tahun depan juga bisa semakin selaras dengan kehendak Tuhan, terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa kami juga pelayanan Pastor James, GBI Muhammad Rajani juga semakin luar biasa. Makasih Pastor James buat waktunya. Thank you Pastor. Terima kasih. Tuhan berkati Pastor James. Tuhan berkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.